Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi ya. Ya, misalkan ada himpunan A dan B, relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Ya, ini dikatakan fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita bisa menuliskan seperti ini ya. Yang artinya F memetakan A ke B. A disebut daerah asal, domain dari F, dan B disebut daerah hasil atau kodomain dari F. Nama lain fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Kita menuliskan fungsi atau FA sama dengan B jika elemen A, ya ini elemennya dituliskan dalam A kecil, di dalam A, ya, di dalam A besar dihubungkan dengan elemen B di dalam B besar. Ya. Yang huruf besar ini himpunannya. Jika FA sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image ya dari A. Dan A dinamakan prabayangan atau pre-image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range dari F. Ya. Perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian, mungkin proper subset dari B. Ya. Ya. Kita lihat contohnya di sini diagram filenya ya, jika hanya ada satu anggota. Nah, sekarang ada pertanyaan seperti ini. A adalah himpunan mahasiswa UB. Ya, pemetaan manakah yang merupakan fungsi? Misalnya, setiap mahasiswa memetakan NIM, setiap mahasiswa memetakan nomor HP, dan setiap mahasiswa memetakan dosen wali. Nah, kita lihat di sini mahasiswa memiliki NIM yang unik ya, sehingga pasti satu mahasiswa satu NIM ya. Nah, ini bisa dinamakan dengan fungsi. Sekarang yang nomor 2, setiap mahasiswa memetakan nomor HP. Nah, mahasiswa kemungkinan mungkin ya memiliki lebih dari satu HP ya, nomor HP maksudnya ya. Sehingga ini tidak sesuai dengan fungsi ya, definisi dari fungsi tadi. Di mana setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Nah, jika ada elemen B yang berupa nomor HP, maka elemen mahasiswa bisa memiliki lebih dari satu nomor HP ya. Nah, ini berarti dia bukan fungsi. Yang ini bukan fungsi ya. Sementara yang bawah, setiap mahasiswa memetakan dosen wali ya. Nah, mahasiswa pasti memiliki satu dosen wali. Ya, mungkin ada mahasiswa lain yang memiliki dosen wali yang sama. Tidak masalah ya, karena masih memenuhi definisi dari elemen dari A ya, dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Ya, walaupun mungkin ada elemen B yang dia itu dihubungkan juga di elemen A yang berbeda. Misalnya A ke B, lalu ada C ke B yang dari elemen A ya. Maka itu tetap dinamakan fungsi. Sehingga yang bukan fungsi yang mana? Yang memetakan nomor HP. Jenis-jenis fungsi, ya, ada fungsi one to one atau satu ke satu. Bisa juga dinamakan dengan injektif. Bagaimana fungsi injektif itu? Ya ini ya, jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Ya, seperti dosen wali tadi ya, dosen wali itu kan bisa memiliki bayangan yang sama. Berarti dia bukan one to one untuk yang kasus dosen wali. Karena ada mahasiswa yang berbeda memiliki dosen wali yang sama. Untuk one to one ya, maka kita lihat pada himpunan bayangannya ya, himpunan B-nya maksudnya. Himpunan B-nya ini dia tidak ada yang memiliki bayangan yang sama ya. Misalnya A dengan 1, B dengan 3, C
C dengan 5, D dengan 2. Nah, ini mungkin seperti mahasiswa dengan NIM. Mahasiswa dengan NIM. Nah, tapi perlu dilihat di sini angka 4-nya tidak memiliki ini ya pemetaan ya dari himpunan A. Tidak ada pemetaan dari A ke B untuk elemen 4. Nah, ini masih masuk ke fungsi, nggak masalah ya. Yang penting dilihat adalah semua elemen di A ini memetakan tepat 1 ke B ya. Nah, tapi jika memetakannya itu tidak ada yang sama ya, ini masuk berarti fungsi 1 ke 1 ya. Nah, nanti ada lagi yaitu jenis fungsi yang kedua. Oke, nanti akan kita pelajari setelah ini. Nah, contoh dari fungsi 1 ke 1 ya, misalnya ada relasi F 1W, 2U, 3V. Ini berasal dari himpunan A 1, 2, 3 dan B, U, V, W, X. Nah, kita lihat kodomennya ya, daerah hasilnya. Kita lihat ya kodomen. Nah, daerah asal domain, daerah hasil kodomen. Nah, kita lihat daerah hasilnya, yaitu yang setelahnya koma ini ya. Ini domain 1, kodomennya W. Kodomennya nggak ada yang sama, sehingga dia fungsi 1 ke 1. Nah, sekarang kita lihat yang di bawah ini ya, 1U, 2U, 3V. Nah, kita lihat kodomennya ada yang sama, sehingga ini bukan fungsi 1 ke 1. Nah, jenis fungsi yang lain yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, ada jenis fungsi selain fungsi 1 ke 1, yaitu fungsi pada ya, atau onto ya. Nah, dia dikatakan fungsi pada jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A ya. Jadi bisa lebih dari satu. Seperti apa? Seperti dosen wali tadi ya. Seperti dosen wali tadi. Kita lihat seluruh elemen B merupakan jelajah dari fungsi F ya. Seluruh elemen B merupakan jelajah dari fungsi F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Nah, kita lihat di sini A memetakan ke 1, C memetakan ke 1, B memetakan ke 3, dan D memetakan ke 2 ya. Nah, kita lihat fungsi pada ya atau surjektif. Setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Nah, berarti syaratnya dia dikatakan fungsi pada itu jika seluruh elemen di B itu ada yang memetakan, dan memetakannya pun boleh lebih dari satu ya. A ke 1 boleh ya, C ke 1 juga, ini nggak masalah, ini juga masuk fungsi. Yang nggak boleh itu yang mana? Yang jika A ini ke 1, A juga ada yang ke 2 ya. Nah, ini seperti yang dosen wali tadi ya, yang masuk fungsi elemen B-nya, fungsi ini ya, fungsi pada elemen B-nya ini nggak ada yang tidak dipetakan ya. Misalnya ada 4 nih tidak dipetakan, maka itu bukan fungsi pada. Nah, fungsi pada ini pasti dia semuanya terpetakan ya, walaupun ada yang sama ya, ada yang sama seperti ini A1, C1. Nah, ini contoh ya, 1U, 2U, 3V. Nah, kita lihat di sini 1U, 2U, 3V. Ada yang sama, berarti dia bukan 1 ke 1. Nah, tapi apakah dia fungsi pada? Kita lihat himpunan kodomennya atau himpunan B-nya ya. Kalau ada A sama B berarti himpunan B-nya. Nah, ternyata himpunan B-nya U, V, dan W. Berarti yang nggak ada itu adalah yang W. Yang tidak dipetakan adalah W. Karena ada yang tidak dipetakan, maka dia bukan fungsi pada ya. Dia bukan fungsi pada. Tapi ini masih masuk ke dalam fungsi ya. Ini masih masuk ke dalam fungsi ya, karena domainnya fungsi A-nya itu semuanya tepat ke 1 pada fungsi pada himpunan B ya, 1 ke U ya, 2 ke U, 3 ke V. Cuman dia tidak termasuk jenis fungsi pada.
Nah, ini contoh yang lain, 1W, 2U, 3V. Kita lihat, U, V, W-nya semua ada ya, dan dia juga tepat 1A memetakan tepat himpunan A, memetakan tepat ke satu himpunan B. Ini fungsi, dan dia masuk ke fungsi pada ya. Lalu ada yang dinamakan dengan fungsi yang berkoresponden satu ke satu atau bijeksi. Nah, fungsi satu ke satu ini seperti apa? Kita lihat contohnya ya. 1U, 2W, 3V ya. Dengan A, 1, 2, 3 dan B, U, V, W. Kita lihat kodomennya tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama sehingga ini masuk ke fungsi one to one ya, satu ke satu ya. Setelah itu kita lihat apakah ada yang elemen kodomennya yang belum terpetakan. Kita lihat himpunan B-nya U, V, W. Nah, ini juga semua sudah ada ya, U, W dengan V, U, V dengan W, sehingga tidak ada himpunan B yang tidak terpetakan, sehingga dinamakan dengan fungsi berkoresponden satu ke satu. Ya, jadi dia fungsi berkoresponden satu ke satu jika dia itu fungsi pada dan juga fungsi satu ke satu ya. Jadi gabungan antara fungsi pada dan fungsi satu ke satu ini dinamakan dengan berkoresponden satu ke satu atau bijeksi. Kita lihat contohnya di sini ya, dengan diagram Venn. Untuk yang ini, ya ini adalah fungsi satu ke satu, tapi bukan fungsi pada, karena ada elemen B yang tidak terpetakan, yaitu 2. Namun, elemen A-nya itu tepat ya memetakan ke B satu elemen ya. Namun tidak ada yang sama, sehingga dinamakan dengan satu ke satu. Lalu kita lihat yang ini, ya semua elemen di B ini terpetakan, sehingga dia masuk fungsi pada. Tapi apakah dia fungsi satu ke satu? Tidak ya. Karena apa? Karena A dengan D sama-sama memetakan ke elemen B yaitu 2. Ini bukan fungsi satu ke satu, tapi dia fungsi pada karena elemen B-nya semuanya terpetakan. Lalu yang ketiga ini adalah fungsi bukan fungsi satu ke satu maupun fungsi pada ya, jadi bukan kedua-duanya, karena ada elemen B yang tidak terpetakan dan juga elemen A ini memiliki pemetaan yang sama ke B ya, yaitu ke angka 2. Nah, ini fungsi satu ke satu, ini fungsi pada, ini bukan ke dua-duanya, tapi dia fungsi ya. Nah, yang bukan fungsi ya gimana? Ini yang bukan fungsi ya. Kenapa? Karena kita lihat A, dia memetakan kedua elemen di B ya, 1 sama 2. Ini bukan fungsi. Selanjutnya ada yang namanya fungsi inverse atau yang bisa dibalikkan ya. Nah, untuk bisa membalikkan fungsi harus ada ini ya, ada ketentuannya. Ketentuannya adalah jika fungsi itu berkoresponden satu ke satu dari A ke B. Nah, koresponden satu ke satu itu apa? Berarti fungsi itu fungsi pada dan juga fungsi one to one ya, fungsi satu ke satu ya. Nah, balikannya itu dilambangkan dengan seperti ini ya, F pangkat min 1 seperti ini, F inverse ya, F inverse. Nah, misalkan A adalah anggota himpunan A besar ya, dan B kecil adalah anggota himpunan B besar, maka F inverse B sama dengan A jika FA sama dengan B. Nah, fungsi yang berkoresponden satu ke satu ini sering dinamakan dengan fungsi yang dapat dibalikkan atau invertible. Ya. Sementara jika dia dikatakan tidak not invertible, ya, maka ia bukan fungsi yang berkoresponden satu ke satu, ya, karena balikannya tidak ada. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya ada relasi fungsi 1U, 2W, 3V. Nah, ini misalnya F-nya 1U, 2W, 3V. Nah, maka F inverse-nya adalah dibalik aja. U1, W2, V3. Nah, misalnya ada contoh seperti ini. Tentukan balikan fungsi dari Fx sama dengan X min 1. Fx ini bisa kita ubah menjadi Y ya. Menjadi Y.
Sehingga kita bisa tuliskan Y sama dengan X min 1. Nah, sekarang kita balik. Berarti yang kita cari adalah X sama dengannya ya. Sehingga dibalik menjadi X sama dengan Y plus 1 ya. Tinggal disubstitusi saja. Diubah ya. Maksudnya digeser ya. Dibalik. Y sama dengan menjadi X sama dengan X sama dengan Y plus 1. Sehingga balikan fungsinya menjadi F inverse Y sama dengan Y plus 1. Nah, sekarang ada contoh fx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, fx-nya misalnya kita ubah y nih, y sama dengan x kuadrat plus 1. Mungkinkah dia bisa dibalik ya? Nah, ternyata dia bukan fungsi yang berkoresponden satu ke satu. Kenapa? Kita lihat di sini x kuadrat ya. X kuadrat itu kalau nilainya min 1 ya, dengan nilainya 1 dia memberikan hasil yang sama ya. Min 1 kuadrat itu 1, 1 kuadrat itu 1 ya. Hasilnya sama-sama 2. Sehingga dia tidak one-to-one ya, tidak one-to-one karena min 1 itu memetakan ke 2 ya. Ya, kan karena di sini kan 1 plus 1 2. Lalu ketika x-nya 1 maka dia juga memetakan ke 2 sehingga dia bukan fungsi one-to-one. Sehingga dia tidak bisa dibalikkan. Dia harus diperhatikan dulu ya. Apakah dia bisa dibalikkan atau enggak. Lalu ada komposisi ya. Nah, di pertemuan materi minggu lalu kita sudah membahas komposisi. Nah, ini juga bisa dituliskan notasinya seperti ini ya. F bundaran G. A ini adalah komposisi ya. Fungsi F ya, yang dimana nanti dimasukkan di dalamnya nilainya dari fungsi G. Ya, F bundaran G adalah fungsi yang memetakan nilai dari fungsi G ya ke F. Nah, contohnya langsung seperti ini ya. Misal kita punya fungsi G 1U, 2U, 3V yang memetakan A ke B ya. A-nya 1, 2, 3, B-nya U, V, W. Dan fungsi F UY, VX, WZ ya. Dimana himpunan B-nya sama ya. U, V, W berarti ini himpunan yang sama ya. Nah, berarti seperti ini ya ilustrasinya. Himpunan B-nya sama. Di sini ada himpunan A, lalu ada himpunan C. C-nya X, Y, Z ya. Maka fungsi komposisi dari A ke C berarti kan A ke B itu G, B ke C itu F, maka bisa kita tulis kalau A ke C-nya berarti F bundaran G ya. F bundaran G. Nah, hasilnya adalah 1Y, 2Y, 3X. Nah, kalau sekarang fungsinya dalam bentuk persamaan seperti ini. Fx sama dengan X min 1 dan Gx sama dengan X kuadrat plus 1. Tentukan F bundaran G dan G bundaran F. Nah, caranya gampang ya. Kita lihat dulu, misalnya yang di depan F bundaran G, maka G-nya ini kita masukkan hasilnya ke dalam fungsi F. Ya. Berarti kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. F dalam kurung Gx. Ya. Nah, Gx-nya apa? X kuadrat plus 1. Kita masukkan ke parameternya fungsi F. F X kuadrat plus 1. Ya. Kita lihat fungsi F-nya X min 1. X min 1 sehingga X di sini kita ubah menjadi X kuadrat plus 1 ya. X kuadrat plus 1 min 1 sehingga hasilnya X kuadrat. Sama juga dengan yang ini ya, G bundaran F sehingga F-nya kita masukkan hasilnya menjadi parameter dari G. G Fx ya, dimana Fx-nya X min 1 berarti Gx min 1. Nah, kita lihat G-nya G-nya adalah X kuadrat plus 1. Nah, sehingga X min 1 ini kita masukkan ke X kuadrat. Berarti X min 1 kuadrat plus 1 ya. Hasilnya adalah ini ya, X min 1 kuadrat plus 1. X kuadrat min 2X plus 2. Beberapa fungsi yang sering dipakai di ilmu komputer ada fungsi floor, ceiling, modulo, dan faktorial. Floor ceiling ini pembulatan ya. Floor itu pembulatan ke bawah ya, pembulatan ke bawah.
Jadi misalnya fungsi sailing ini kebalikannya ya, pembulatan ke atas ya. Menyatakan fungsi floor ini ya, menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X ya. Misalnya ini 3,5. 3,5 yang lebih kecil dari 3,5 adalah dalam bilangan bulat ya. Kita cari bilangan bulat yang lebih kecil dari 3,5 tapi yang paling besar. Kan bisa jadi 2, 1, 3, 0 itu kan semuanya lebih kecil dari 3,5, tapi kita ambil yang paling besar. Berarti ya berapa? 3 ya. 0,5 yang lebih kecil tapi paling besar. Berarti 0 ya. 4,84 min 0,5 itu minus 1 ya. Sementara yang fungsi sailing bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari X 3,5 yang lebih besar dari 3,5 adalah 4, 5, 6 ya. Tapi yang paling kecil adalah nilai 4. 0,51 dan seterusnya. Lalu ada modulo atau sisa bagi ya. Nah, ini syarat seperti ini. A modulo M sama dengan R sedemikian sehingga A sama dengan M kali Q plus R dengan R lebih besar dari sama dengan 0 dan kurang dari M ya. Contohnya ini 25 modulo 7. Sisa 4 dari mana ya? Paling gampang 7 dikali berapa yang mendekati 25 ya? Berarti 7 kali berapa? 3 ya. 7 kali 3 21. 7 kali 3 21. Nah, kurangnya berapa? Kurangnya 4 ya. Kurangnya 4. Apakah sudah memenuhi? Kita lihat ya. 4 ini sebagai R-nya. Nah, apakah 4 kurang dari M ya? Apakah dia kurang dari 7? Benar ya. Apakah dia lebih besar dari 0 ya? Benar ya. Berarti dia hasilnya betul ya, 4 ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kita masukkan ke rumus ini. 25 sama dengan M. M-nya berarti 7 ya. 7 kali Q. Q-nya berapa? Q-nya 3 berarti. Q-nya 3 tambah R. R-nya 4 ya. 21 tambah 4 sama dengan 25. Nah, kalau Q-nya 4, maka tidak memenuhi ya. Karena A sama dengan M-nya 7 kali 4, 28. Maka R-nya berarti kan minus ya. Minus 3. Minus 3 tidak memenuhi yang ini ya. Jadi, kita ambil yang paling mendekati, tapi tidak lebih besar. Ya. 25 modulo 7 sama dengan 4. 15 modulo 4 sama dengan 3. Paling gampang 4 kali 3 ya 12. Karena 4 kali 4, 16 sudah melebihi. 4 kali 3, 12. Masih ada 3 ya. Ini modulo. Atau faktorial ya. 1 faktorial sama dengan 1, 0 faktorial sama dengan 1, 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Begitu juga dengan 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini sering dituliskan juga dalam fungsi yang namanya fungsi rekursif ya. Ya, fungsi yang mengacu pada dirinya sendiri. Nah, fungsi rekursif ini punya dua bagian, yaitu basis dan recurrence. Basis ini bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Dan bagian ini dijadikan sebagai penghenti ya, yang menghentikan definisi dari rekursif. Sementara bagian yang kedua adalah recurrence, ya, yang mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Ya, setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, ya, argumen dari fungsi tadi akan mendekati nilai awal atau basis. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat pada faktorial. Nah, dia punya basis yaitu 1. Ketika nilainya 1, ya, ketika nilainya 0, ya, ketika n sama dengan 0, ketika nanti argumennya dimasukkan 0 ya, maka dia akan bernilai 1. Ini basis ya. Nilai awal ya, tidak mengacu pada dirinya sendiri. Yang berisi nilai awal tidak mengacu pada dirinya sendiri. Jadi ketika nilainya diberikan 0 ya, pada fungsi, katakanlah kita punya fungsi rekursif ya, fn gitu ya, seperti itu ya, fn ya, faktorial, fungsi faktorial, fn faktorial. Nah, ketika n-nya kita masukkan 0, maka dia
mengembalikan nilai 1. Ini basis ya. Lalu ada yang namanya recurrence ya. Yang dikembalikan adalah mengembalikan fungsi itu lagi ya, fungsi itu sendiri. Fungsi rekursi. Misalnya di sini contohnya fungsi faktorial. Ketika dia masuk ke recurrence-nya, maka dia akan dikembalikan fungsi faktorial itu lagi ya, dengan argumen yang sudah berubah. Nilai n-nya itu akan mendekati nilai basisnya. Berarti kalau nilai n-nya di sini, yang awalnya lebih besar dari 0, nanti ketika dia masuk ke fungsi recurrence-nya, n-nya ini akan diubah mendekati nilai 0. Ya. Contohnya ketika di fungsi faktorial, nah contoh di sini ya, ada 5 faktorial. Kita punya fungsi fn, n-nya ini faktorialnya ya. Nah, kita masukkan, kita mau cari nih 5 faktorial, kita masukkan ke fungsi fn, n-nya 5. Nah, ketika dimasukkan n-nya 5, berarti dia memenuhi yang mana? Nah, apakah dia n sama dengan 0? Bukan ya. N-nya lebih besar dari 0 karena n-nya 5. Nah, ketika lebih besar dari 0, dia masuk ke dalam fungsi yang ini ya. Ke bagian recurrence-nya, bukan ke bagian basisnya. Sehingga dia akan memproses nilai n dikali n-1 faktorial. n-1 ini dia memanggil fungsi itu lagi ya. Berarti dia akan mengembalikan nilai 5 dikali ya 5-1. Nah, berarti dia memanggil fungsi faktorial lagi dengan argumen yang lebih mendekati ke basisnya. Basisnya kan 0 ya. Tadi n-nya 5, sekarang menjadi 4 ya. Nah, bisa kita tulis seperti ini. 5 kali 4 faktorial. Nah, awalnya 5 faktorial, sekarang 4 faktorial. Begitu seterusnya, sekarang 3 faktorial. 2 faktorial, 1 faktorial ya. Dan akhirnya, dia semakin mengecil dan akhirnya menjadi bernilai seperti basisnya ya. Seperti ini ya. 0 faktorial, karena 1 dikurangi 1, ya 1 dikurangi 1 kan 0 ya. 0 faktorial. Nah, ketika 0 faktorial ini sudah bisa dikembalikan, diambil value-nya. Diambil value-nya, berarti ini 1. Nah, 1 ini dikembalikan lagi ke yang faktorial sebelumnya ya. Nah, dikembalikan ke sini ya. Berarti 1 kali 1. Hasilnya 1 kali 1 dikembalikan ke sini. 2 kali 1 ya. Hasilnya 2 kali 1 dikembalikan lagi ke sini ya. 3 kali 2 kali 1 ya. Dan kembalikan ke sini 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Sehingga kalau ditulis seperti ini ya. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 faktorial ya. Nah, 4 faktorial ini sudah dihasilkan tadi dari 4 kali 3. 3 faktorial itu dari 3 kali 2. 2 faktorial ini berasal dari 2 kali 1. 1 faktorial berasal dari 1 kali 0. 0 faktorial itu sudah menghasilkan nilai 1. Sehingga ini bisa kita ganti menjadi 1 kali 1, 1. Ini adalah 1 faktorial. 1 faktorial di sini, ini sudah mendapatkan nilai 1. Berarti 2 kali 1, 2. Ya, ini adalah 2 faktorial. 3 faktorial, 3 kali 2 faktorial yang sudah didapatkan nilainya 2 dan seterusnya. Sehingga hasilnya 120. Ya. Inilah fungsi rekursif ya. Nah, sekarang diketahui fungsi fx 3x-1 dan gx 2x kuadrat plus 3. Nah, nilai dari komposisi, ini contoh soal ya. Nah, yang ditanyakan adalah G beneran F dengan argumennya bernilai 1 ya. Nah, sekarang kita lihat Gx-nya 2x kuadrat plus 3. Fx-nya 3x-1. Berarti F-nya dulu yang kita masukkan ke G ya. Berarti 3x-1 ya. 3x-1-nya kita masukkan ke dalam fungsi G. Intinya seperti ini ya. Fungsi G-nya adalah 2x kuadrat plus 3. Berarti 3x-1 kita masukkan ke x kuadrat di sini ya. Berarti 3x-1 kuadrat. Ya. 2 kali 3x-1 kuadrat ini ya. Ya. Plus 3. Nah, ini tinggal dikalikan saja ya. Kuadratnya dijabarkan menjadi 9x kuadrat dan seterusnya. Sehingga menjadi 18x kuadrat min 12x plus 5. Nah, sekarang kita masukkan nilainya ya. Argumennya yaitu 1. Kita masukkan nilai 1 ke dalam x-nya. Dari 8x kuadrat plus 2x plus 5. Hingga didapatkan nilai 11. Ya, kita lihat soal ini ya.
Di sini fx-nya adalah x plus 1 sama dengan x plus x min 3 ya. Dan gx sama dengan x kuadrat min 2x. Nah, yang dicari adalah f inverse ya. Nah, ini bisa kita ubah menjadi fx dulu. Kita ingat argumen parameter yang diisi di sini nanti menjadi isian di dalam setelah sama dengan ini ya. X ini berarti kita ubah nanti menjadi x plus 1. Nah, seperti ini ya. Misalnya kita ubah menjadi y sama dengan, nah ini kita masukkan ke sini, x plus 1 minus 3 ya. X plus 1 minus 3. Sehingga bisa kita tulis y sama dengan x min 2 ya. Setelah itu kita balik ya, kita inverse, yang dicari adalah x-nya. X sama dengan y plus 2. Sehingga f inverse x-nya adalah x plus 2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam komposisi ya, komposisi G, bundaran G. Nah, Gx-nya apa? Gx-nya adalah x kuadrat min 2x ya, x kuadrat min 2x. X kuadrat min 2x ya. Berarti x-nya ini f ya, kita bisa tuliskan seperti ini ya. F inverse Gx ya, F inverse Gx. Nah, seperti ini ya. F inverse Gx. Nah, ini Gx-nya. X kuadrat min 2x ya. X kuadrat min 2x. Ini ya. X kuadrat min 2x ya. Kita masukkan ke dalam fungsi f-nya yaitu x plus 2 ya. Fungsi f inverse-nya x plus 2. Berarti ini ditambah 2 ya. Hasilnya adalah kita masukkan langsung aja. Kita yang dicarikan nilai 3 ya. Ini 3-nya langsung kita masukkan ke x-nya. 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 ditambah 2 ya. 9 dikurangi 6 ditambah 2. Hasilnya adalah 5 ya. Nah, sekarang silakan dikerjakan 3 soal ini. Nanti bisa dikumpulkan di e-link ya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.